Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dari awal kita nyanyikan lebih sungguh. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Kami akan bersorak, menari, memuji Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita akan menari bagi Tuhan, kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita akan angkat lagu pujian kita, Tertawa. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua derita, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku.
bersorak bagi Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Puji Tuhan, silakan kembali duduk teman-teman. Di depan masih ada Bapak Ibu. Teman-teman, di depan masih ada. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat segala kebaikan yang masih Kau limpahkan di hidup kami. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, berkatilah persembahan kami agar menjadi rupa yang harum dan layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami akan memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Sambil membawa persembahan kepada Tuhan, kita angkat lagu pujian kita. Ku beri yang terbaik.
penyembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang
kita pegang. Amin. Padamu Tuhan yang setia. Amin. Kami percaya Tuhan, iman yang kami pegang hari ini adalah iman yang ada dalam Kristus. Kami percaya seluruh pemuda-pemudimu diberkati lewat pujian kami. Kami tahu kami terbatas dalam segala waktu dan dalam segala keadaan kami. Tapi hari ini kami mau nyatakan Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang tak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh mengubahkan setiap kami. Kami tahu ada banyak masalah yang sedang dihadapi pemuda-pemudi, tetapi lewat kebenaran firman-Mu, kehidupan kami diubahkan, bahkan kami semakin didekatkan dengan Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang bermakna. Inilah kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan dari hamba-Mu, hamba terbatas, tetapi kuasa Tuhan tak pernah terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Haleluya. Silahkan duduk pemuda-pemudi yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Oke, ada yang sudah kenal dengan saya? Gak ada? Oke, mungkin ada yang sudah pernah lihat tapi mungkin lupa dengan wajahnya ya. Nama saya Kristiani Sinaga. Ya, diingat ya, Kristiani Sinaga. Siapa tahu kita ketemu di jalan atau ketemu di suatu tempat, kita saling sapa-sapa. Oke. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya, terkhusus buat tuan rumah Bapak Gembala Sinaga. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya yang dipercayakan untuk saya boleh berdiri di depan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berdiri di depan ini bukan karena saya lebih hebat dari teman-teman, tapi karena Tuhan mempercayakan waktu ini, dan mungkin lain waktu teman-teman juga boleh berdiri di tempat ini sama seperti saya. Oke, ada yang mengingat tema kita hari ini? Udah dikirimkan di grup kita Wilayah 2, ada yang belum masuk grup? Rata-rata udah masuk ya kan? Paling tidak perwakilan dari gereja sudah ada yang masuk. Ada yang mengingat tema kita hari ini apa? Sayang sekali ya, kurang membacanya teman-teman. Janganlah cuma baca chat doi itu aja, gercep ya. Kalau baca chat-chat di grup pemuda, grup gereja, stay tune. Ada yang mengingat? Coba dulu buka WA kalian dulu. Udah? Lihat? Yang udah dapat sematkan dulu, biar dibaca kawan-kawannya yang lain. Udah? Oke, kita sama-sama sebutkan tema kita hari ini. 1, 2, 3. Tapi pemuda, kok loyo-loyo kalian? Udah makan kalian tadi? Teman-teman udah makan tadi dari rumah? Belum. Ya, nanti kita makan sama-sama. Kalau mau tambah boleh nanti ya. Oke, tema kita hari ini adalah God the Youth's Anchor. Ya, sama-sama kita sebutkan 1, 2, 3. Iya, tahu anchor? Bukan angker. Ya, jangkar. Berarti Tuhan adalah jangkar bagi kaum muda. Ya, tahu jangkar teman-teman? Ya, jangkar adalah perangkat yang digunakan atau alat yang digunakan untuk menambatkan kapal atau perahu ke dasar perairan. Fungsinya adalah agar kapal tidak hanyut atau berpindah posisi akibat arus angin atau gelombang. Jadi jangkar itu fungsinya menjaga stabilitas. Jangkar itu adalah kekuatan. Jangkar itu adalah pengharapan. Ya, jadi kita sebagai pemuda dari tema ini diajak menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita, sebagai pengharapan kita untuk menjaga stabilitas kehidupan kita. Itu jangkar. Makanya kita diajak untuk menjadikan Tuhan sebagai kekuatan, sebagai pengharapan bagi kehidupan kita. Memangnya pemuda itu kenapa? Kenapa harus menjadikan Tuhan sebagai jangkar bagi kehidupannya? Ya, yuk sama-sama kita membaca nats yang sudah disediakan bagi kita dari 2 Timotius 2 ayat 22. Sudah mendapat atau ada yang sudah hafal ayat ini? Mungkin sudah dihafal-hafal waktu dikirim di grup gitu ya. Sudah dapat?
Yuk, dalam hitungan yang ketiga kita baca ayat ini karena satu ayat. Mari kita sama-sama membaca dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Jauhilah nafsu orang muda. Oke, baik, maaf ya saya pakai Alkitab terjemahan baru 2, mungkin ada sedikit perbedaannya ya. Dikatakan jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera bersama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi permasalahan dalam nats ini yang pertama apa dikatakan? Jauhilah nafsu orang muda. Berarti yang menjadi permasalahannya adalah nafsu. Ya, permasalahannya adalah nafsu. Makanya dikatakan harus menjadikan Tuhan sebagai jangkar, sebagai kekuatan bagi kita. Karena apa? Yang kita temukan sekarang ini, akhir-akhir ini adalah banyak pemuda yang tidak lagi memberikan diri dalam persekutuan gereja. Sepertinya persekutuan ibadah itu tidak menarik, kurang menarik. Makanya yang kita temukan di gereja-gereja, terkhusus di gereja kami, pemuda itu semakin merosot ya. Kami banyak meneliti pemuda-pemudi, juga ada yang mengatakan bahwa di gereja mereka itu pemudanya semakin sulit untuk datang beribadah, semakin tidak memberikan hati, semakin sedikit. Tapi justru teman-teman mereka, pemuda-pemudi itu lebih banyak ditemukan di tempat-tempat tongkrongan, di mall, di tempat-tempat yang asik berkumpul dengan kawan-kawannya, dengan circle-nya, dengan gengnya, dengan komunitasnya. Bahkan ada yang terlalu asik di rumah rebahan sambil nonton. Mereka tidak memberikan diri, bahkan gereja itu tidak menarik lagi. Memangnya siapa dan apa Tuhan bagi anak muda sehingga mereka tidak lagi menarik untuk datang beribadah ya. Jadi yang menjadi permasalahan di sini adalah nafsu orang muda. Dari mana nafsu itu berasal? Sejak kejatuhan manusia, tubuh yang murni yang diciptakan Tuhan sejak awal, sejak semula menjadi tubuh yang jahat, yang penuh dengan keinginan dosa. Ya, jadi hawa nafsu menjadi masalah bagi orang percaya, sehingga Paulus mengingatkan pada waktu itu kepada Timotius untuk menjauhi hawa nafsu. Ya, dunia adalah sistem yang dipakai oleh setan yang hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk menjauhkan kita dari Tuhan dan mencelakakan kita. Yuk kita buka dulu 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Salah satu dari teman-teman membacakan untuk kita semua. Yang sudah mendapatkan boleh dibaca. Ada yang sudah dapat? Silakan dibaca. Jangan malu-malu, enggak gigit saya. Oke. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, berarti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu tidak berasal daripada Tuhan. Itu berasal dari dunia ini. Itulah sistem yang dipakai setan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, jadi kalau kita punya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kita angkuh, ya, mata kita melihat yang mungkin menarik, dia butuh, dia suka, tapi itu bukan punyanya, diambil. Nah, itu adalah pekerjaan setan. Itu bukan keinginan dari Tuhan. Itu bukan pekerjaan Tuhan, tetapi itu adalah sistem yang dipakai setan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Dunia semakin gigih teman-teman dengan hal-hal atau tawaran-tawaran yang menarik yang tak ada habis-habisnya untuk kita ikuti. Baik itu teknologi modern, baik itu pergaulan, baik itu komunitas kita. Makanya kita sama-sama perhatikan. Tawaran-tawaran dunia itu sangat menarik. Tawaran-tawaran dunia itu sangat enak untuk diikuti dan tak ada habis-habisnya. Ya, lewat perkembangan teknologi kita lihat sekarang ada banyak handphone yang terbaru, alat komunikasi yang terbaru, pakaian yang terbaru, barang branded dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang menarik yang membuat nafsu kita semakin dipenuhi. Nah, kalau kita tertarik, misalnya kita baru beli handphone iPhone 11, nih tiba-tiba ada yang keluar terbaru lagi nih, iPhone 16, keluar lagi iPhone 17 Pro Plus Plus dan sebagainya. Padahal kita nggak butuh itu loh, tapi dengan segala
cara kita akan beli barang itu. Supaya apa? Supaya kita seperti tidak ketinggalan zaman. Itu yang banyak saya lihat sekarang. Ya, sebenarnya dia nggak butuh, bahkan uangnya pun minim, tapi dengan segala cara dia usahakan untuk memiliki hal tersebut, untuk memiliki benda itu. Ya, jadi awal semula Allah menciptakan kita sebagai wadah untuk menampung dan menyatakan Dia. Sejak Tuhan menciptakan kita, kita ini diciptakan untuk mengerjakan pekerjaannya yang mulia. Bukan untuk memenuhi keinginan daging kita. Tetapi karena pekerjaan si setan tadi, nah itulah dia memiliki satu tujuan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, karena kita adalah ciptaan yang istimewa, makanya kita yang menjadi sasarannya. Ya, ada 3 ciptaan makhluk hidup ya kan, ada tumbuhan, binatang, dan manusia. Tapi kita adalah ciptaan yang paling istimewa, yang bisa dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya yang baik. Ya, tetapi setan ingin merusak kita secara rohani, secara mental, secara emosional kita, bahkan secara fisik untuk memuaskan keinginan daging kita. Keinginan daging, nafsu. Nafsu adalah keinginan dosa, keinginan daging. Berarti kalau kita punya nafsu, itu adalah keinginan daging, itu adalah keinginan dosa. Ya, perhatikan, ketika mental kita mungkin semakin down, semakin rusak, emosional kita meluap-luap, sedikit rambutnya disenggol langsung marah. Apanya kau ini? Senggol-senggol. Nah, itu emosinya meluap-meluap sampai berkata-kata yang kurang benar, kurang baik, bahkan rohani kita pun dirusakkan. Datang ke gereja tidak ada dapat apa-apa, atau bahkan tidak datang ke gereja, atau bahkan tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca Alkitab. Dari mana kita mengenal Kristus kalau sama sekali kita tidak pernah membaca Alkitab? Ada yang masih rajin membaca Alkitab? Masih rajin semuanya? Masih, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik yang di depan. Haleluya, iya. Harus rajin supaya kita tahu Kristus itu siapa. Di dunia ini ada banyak sekali tawaran-tawaran, goda-godaan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Makanya disuruh untuk membaca Alkitab, karena dari sini kita bisa mengenal. Lalu kita berdoa, mendekatkan diri, membangun komunikasi dengan Tuhan, ya. Jadi pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana menjadikan Tuhan sebagai jangkar bagi kehidupan anak muda? Oke, ayo sama-sama kita sebutkan pertanyaan ini, bagaimana menjadikan Tuhan sebagai jangkar bagi kaum muda. 1, 2, 3, go. Oke, jangan malu-malu keluarkan suaranya. Jangan kayak lagi video call sama ayangnya. Halo, iya sayang, lembut kali. Kita nggak lagi video callan, ya. Kalau ngomong sama pacarnya nggak apa-apa lah, lembut-lembut. Nanti kalau dibentak dikira kasar, ya kan? Ya, jadi kencang-kencanglah suaranya. Oke, anak muda adalah anak yang gampang dipengaruhi. Kita sepakat nggak sih kalau semua kita yang di tempat ini adalah anak muda? Sepakat? Iya, nggak ada yang di bawah balita kan atau batita? Nggak ada lansia? Nggak ada. Berarti sepakat semua kita di sini adalah anak muda. Baik itu umurnya masih 16 sampai 20, 20, 25, 30, 40, masih muda itu, ya. Jadi anak muda adalah anak yang gampang dipengaruhi. Kepo, keinginan tahuannya itu masih tinggi, ya. Haus validasi, ingin diterima, ingin dipuji, ingin diakui, tidak mau ketinggalan, labil, bebas. Itu anak muda, ya. Jadi rata-rata kita semua di sini pasti mengalami itu. Kita pengennya dipuji. Kalau kita ada sesuatu yang keren gitu, kayaknya kita pengenlah dipuji. Atau ada kita yang ingin diolok-olokkan, ingin direndahkan. Nggak ada, ya kan? Saya sendiri nggak mau. Kalau saya ada sesuatu yang baik dari saya pun berharap saya ingin dipuji. Itu anak muda. Saya juga sebagai anak muda, ya gampang dipengaruhi. Kita itu gampang dipengaruhi. Artinya kalau ada orang yang menggoda kita, kadang-kala kita juga tertarik gitu, mau digoda. Ya, ada di sini yang pernah digoda? Ada yang pernah digoda? Gak ada.
digoda temannya, ayolah nongkrong lagi kita nggak usah ibadah, nggak menarik ibadah itu. Kayak gitu-gitu aja nya. Apalagi yang bawa firmannya tuh, aduh gitu-gitu aja nya tuh. Mukanya pun gitu-gitunya, nggak tambah-tambah mancungnya dia. Gitu-gitu aja mukanya, nggak menarik untuk dilihat. Ada yang pernah tergoda oleh temannya? Pasti ada yang pernah, ya kan? Tapi malu-malu mengakui. Atau jangan-jangan kita yang menggoda kawan kita. Ya, kita yang menggoda teman kita. Kita udah pelayan loh, kita udah sama-sama pemuda yang aktif di gereja. Justru kita yang menggoda kawan kita. Ica, ayolah. Kan kau handphone baru Ica, iPhone 17 Pro. Lebih baiklah kita pergi hunting-hunting, shopping ke mall. Kita foto-foto dengan HP barumu. Gak enak. Gak ada yang menarik di gereja itu, udahlah ayolah. Lalu dia mau pergi karena apa? Tawaran itu menarik, diajak selfie-selfie. Anak-anak sekarang kan suka selfie, foto-foto, dokumentasi, tiktokan lagi. Itu gak akan ketinggalan anak muda sekarang. Ya, coba lihat tren-tren TikTok itu cepat anak muda itu. Apapun pasti cepat dihafal itu. Ya, jadi itu adalah tawaran-tawaran dari dunia ini, ya. Jadi jauhilah nafsu orang muda. Nafsu itu seperti apa memang? Nafsu itu tidak hanya soal seksual, teman. Sekalipun sering kita temukan ada anak muda, maaf ya, dengan tanda kutip menikah dengan cara yang tidak baik, ya. Itu karena nafsu seksual, memuaskan keinginan nafsunya, nafsu seksualnya dengan pasangannya padahal belum menikah. Tidak boleh ya, jangan ya. Ya, kalau ada pacar kalian sekarang, diajak kalian hal-hal yang tidak baik, udahlah tinggalkan aja, putuskan, antarkanlah ke rumah kami. Ya, biar kami bina, biar kami didik. Ya, jadi jangan sampai punya pasangan yang merusak hubungan kalian. Tetapi carilah pasangan yang membawa kalian semakin dekat dengan Tuhan. Saya tidak larang teman-teman untuk berpacaran. Di usia-usia 20 ke atas sudah bolehnya pacar-pacaran ya. Tapi kalau masih SMP, SD, aduh janganlah. Apalagi TK, aduh janganlah. Anak-anak sekarang, ya saya mau saksikan ya sedikit. Anak-anak saya di sekolah, kalau laki-laki itu ditengoknya sedikit cantik orang, Miss, tengoklah cantik kali itu, pacarku itu. Anak-anak TK udah gitu loh di zaman sekarang. Ya, nanti anak laki-laki saya kalau saya sedikit gerai rambut ngajar, langsung bilang, Miss cantik kali. Datang temannya lagi, itu pacarmu itu kan, Miss katanya dia suka sama Miss, mau Miss jadi pacarnya katanya. Anak TK loh. Ya, jadi jangan sampai kita melangkahi atau melanggar aturan yang ditetapkan, gitu ya. Belum waktunya, tapi sudah melakukan, gitu. Itu yang pertama, nafsu tuh tentang seksual, ya. Tetapi tidak hanya itu teman-teman. Nafsu itu banyak, nafsu terhadap games. Nah ini, siapa yang masih suka main-main games? Sebenarnya main games boleh, tapi jangan menjadi sebuah nafsu atau sebuah kecanduan bagi kita sehingga kita meninggalkan persekutuan kita, meninggalkan Tuhan kita, meninggalkan pembelajaran kita, studi kita, atau meninggalkan pekerjaan dan tanggung jawab kita. Ya, jadi orang yang masih nafsu terhadap games, perhatikanlah, berarti itu adalah pekerjaan setan, pekerjaan dunia ini. Nafsu terhadap shopping atau FOMO, ini lagi banyak anak muda yang kayak gini, dilihatnya barangnya, imut kali barangnya, cantik kali, dari mana kau beli bajumu, bagi dong linknya, itu sekarang anak muda. Jarangnya anak muda sekarang ini kan belanja ke tempat, biasanya langsung dari keranjang kuning, aplikasi oren, ya kan? Jadi ini adalah tawaran-tawaran yang menggiurkan kita. Kuasai dirimu. Kalau aplikasi Shopee-mu, kalau aplikasi Lazada, TikTok-mu itu nggak bisa kau berhentikan, hapus, uninstall aja, ya. Kalau masih aja udah di uninstall, di-download lagi untuk cek keranjang kuning itu, COD ya, buanglah HP-mu itu, buang aja. Kalau nggak bisa kamu menguasai diri, lebih banyak uangmu habis untuk belanja hal-hal yang tidak perlu daripada melakukan untuk hal-hal yang benar. Buanglah HP-mu itu atau kasih sama saya. Daripada saya yang dibuang, kasih sama saya, ya. Jadi kuasai dirimu, jangan karena shopping, FOMO kita itu, diri kita tidak bisa kita kuasai. Anak-anak muda dilihat baju cantik, ditengok temannya baju baru, ikut-ikutan dia. Padahal uangnya nggak ada, penghasilannya belum ada, gajinya masih pas-pasan, dibeli semuanya. Sampai bilang,
sama orang tuanya, "Ma, aku mau beli ini untuk belajar." Ternyata untuk mau check out, mau beli lipstick, shade 01, shade 02, 03, segala shade ada, segala warna ada, warna pink, warna merah, warna ungu, warna apa lagi? Semua warna ada. Sepatunya mau merek apapun ada, tasnya mau merek apapun ada. FOMO, padahal nggak butuhnya dia sebenarnya. Sebenarnya satu tas pun cukupnya. Tapi tergantung kebutuhan kita. Jadilah anak muda yang mampu menguasai nafsumu, ya. Nafsu terhadap rokok. Ada di sini yang masih merokok? Pasti nggak ada yang tunjuk tangan. Nggak apa-apa. Kalau masih ada yang merokok, dengarkan firman Tuhan ini. Ini adalah nafsu bagi kita, ya. Candu dia merokok, pelan-pelan lepaskan. Ada yang senyum-senyum tipis-tipis. Jangan-jangan dia korban atau pelakunya, ya. Janganlah senyum-senyum, saya lihat dari depan ini. Oke? Ya, ada lagi nafsu tentang uang atau jabatan. Dikit-dikit uang, berapa gajinya? Nanti kamu main musik ya. Mana abang yang pemain musik tadi? Tanya apa enggak dia PK? Jangan ya dek ya. Oke, nafsu terhadap uang dan jabatan karena dia hebat bermain musik, karena dia hebat bernyanyi, karena dia hebat dalam studi pendidikan pengetahuan. Nah, dikit-dikit uang, bayarlah. Mana bayarannya? Sedikit kali kurang tinggi nominalnya. Nafsu itu banyak, nafsu kepada laki-laki ya. Dilihat sikit laki-laki sispek, wow genteng kali abang itu. Ditengok dikit tinggi, aduh idaman kali. Ditengok bawa motor gede, abang. Nafsu terhadap laki-laki, padahal dah ada pasangannya. Ditengok-tengok yang ganteng sedikit, digoda, dirayu. Nafsu terhadap perempuan, dilihat sedikit bulu matanya lentik, cewek. Ayo siapa yang kayak gitu ya? Jangan ya. Oke, jadi kuasai diri kita katanya tadi. Nafsu itu banyak, gak hanya soal nafsu seksual, nafsu terhadap shopping, jabatan, apa lagi tadi, games, merokok dan lain sebagainya. Mari kita perhatikan diri kita masing-masing. Apakah kita orang yang masih hidup dalam kenafsuan kita? Perhatikan dirimu, nafsu terhadap rebahan terus. Ada yang suka rebahan? Oh enggak ada. Ada? Oh ada, enggak apa-apa belajar bersama-sama ya, bertobatlah. Oke, segala sesuatu yang membahayakan rohani kita harus kita jauhi. 1 Petrus 1 ayat 14. Siapa cepat dia membaca. Kayak CCA dulu kita ya. 1 Petrus 1 ayat 14. Gantian dong. Tadi udah Bang Doni kan? Ya. Yang lain, perempuan kaum Adam. Hawa, bukan hawa nafsu ya, Hawa. Lanjut. Ya. Iya, berarti orang yang memenuhi hawa nafsunya adalah orang yang bodoh. Ada di sini yang bodoh, yang menuruti keinginan nafsunya masih ada yang bodoh. Ya, saya sendiri nggak mau sebenarnya jadi orang yang bodoh. Ya cuma kita secara manusia masih hidup dalam kedagingan kadang-kadang. Kadang-kadang ya, jangan terus-terusan. Oke? Jadi katanya orang yang menuruti hawa nafsunya adalah orang yang bodoh. Kasar memang teman-teman. Dikatakan kita bodoh kalau kita menuruti hawa nafsu kita. Ya, jadi kalimat yang pertama tadi, Jauhilah nafsu orang muda. Paulus tidak mengatakan lawanlah nafsu, tetapi jauhi. Paulus menyuruh Timotius, anak rohaninya, untuk melarikan diri. Lari artinya menjauhi, kabur, atau lari dari tempat yang berbahaya. Misalnya jika ada sebuah banjir di dekat kita, apa yang kita lakukan? Kita akan lari toh, kita nggak akan tetap berada di tempat itu. Kita nggak akan menguras airnya biar nggak terjadi banjir. Kita nggak akan ambil sebuah semen untuk menemboki atau batu. Bukan itu yang kita lakukan. Tetapi kita lari dari banjir itu. Ya, benar. Atau ada yang suka mau berdiri di tempat udah banjir datang, diri aja ya, goyang-goyang kaki. Gak akan kena itu.
Mungkin dia memiliki iman yang besar seperti lagu tadi, gak akan kena itu. Tuhanku kan hebat. Ya, kita juga harus berhikmat. Artinya nafsu orang muda sama seperti banjir yang harus kita jauhi. Kita harus lari dari nafsu itu loh. Contohnya ini ada nafsu mimbar ini. Tapi maaf, ini bukan nafsu ya. Tapi contoh, saya harus lari dari dia. Saya gak mau dekat-dekat. Saya gak mau lama-lama tetap di samping dia. Saya harus tetap pergi jauh lari. Makanya Paulus mengatakan larilah, jauhi nafsu orang muda. Kalau ada teman-temanmu yang mengajak kau untuk tidak datang persekutuan, jangan dekat-dekat dengan dia. No, jauh, lari, pergi, gak usah dekat-dekat dengan dia. Ya, jauhi nafsu orang muda. Roma 13 ayat 14. Ada yang udah dapat? Saya minta tolong sama Ruth Wulandari. Ya kan? Benar ya. Iya, jangan memberi kesempatan bagi hawa nafsu untuk memenuhi keinginan daging. Jangan memberi kesempatan. Jadi artinya kalau temanmu ada yang menggoda kamu, jangan kasih kesempatan, tolak langsung mentah-mentah. Saya tolak dalam nama Yesus. Ya, jangan memberikan diri untuk memenuhi keinginan daging itu. Jadi yang pertama, bagaimana caranya menjadikan Tuhan sebagai jangkar bagi kehidupan kaum muda? Yang pertama apa tadi? Kalau di sekolah ini gak ada yang nilai 100. Apa tadi yang pertama? Iya, menjauhi nafsu. Ingat, sebentar lagi ada ujian loh. Nanti selesai ini ujian kita, ujian hidup ya. Jadi ini langsung kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, jauhi nafsu orang muda. Kemudian yang kedua dikatakan dalam nats tadi, setelah jauhi nafsu orang muda, apa katanya? Kejarlah. Baca dong Alkitabnya. Aduh, kayaknya saya harus chat kalian di sini. Kayaknya kita melalui chat aja gitu ya. Kayaknya kalau chat fast respon kalian. Apa katanya? Kejarlah keadilan. Kayak ngomong sama pacarnya kalian. Kejarlah kebenaran, keadilan. Keadilan dalam bahasa aslinya adalah kebenaran, ya. Teman-teman yang terkasih, dalam nats ini Paulus tidak hanya menyuruh menjauhi tanpa memberi arah atau petunjuk kemana si Timotius harus pergi. Ia menyuruh kejarlah keadilan. Mengejar berarti mencari, menemukan, dan mengikuti. Kita disuruh menjauhi hal yang buruk, nafsu tadi, dan mengejar sesuatu yang indah, yaitu kebenaran. Dalam bahasa aslinya keadilan sama itu dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Adil itu apa? Adil itu bukan bagi rata, tapi adil itu mendapat sesuai haknya. Sekali lagi, adil itu mendapat sesuai haknya. Bayangkan saya yang umur 20 plus, tidak sama jatah makan saya dengan anak yang umur 1 tahun. Saya makan 1 piring, apakah anak-anak yang 1 tahun makannya 1 piring juga? Enggak sama, mendapat sesuai haknya. Artinya kalau saya pun mempunyai prestasi, saya pantas mendapatkan prestasi itu dibandingkan orang yang sama sekali tidak berjuang dalam pendidikan. Misalnya kalau di sekolah, mendapat sesuai haknya. Artinya saya makan 1 piring, anak bayi itu enggak makan 1 piring. Mendapat sesuai porsinya masing-masing ya. Jadi nanti ingat ya, seksi konsumsi saya makannya 1 piring, jangan dikasih 1/4 piring ya. Dalam bahasa aslinya tadi kebenaran berarti firman Allah. Artinya kita harus mengejar firman itu. Kayak mana kita mengejar firman ini aja gak pernahnya kita baca. Cuma inilah terus yang kita hafal, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Cuma itulah, seterusnya kita gak tahu apa yang dikerjakan Allah ya. Jadi harus baca firman dari awal sampai akhir kalau boleh. Kadang-kala pun kita gak bisa ingat loh semuanya walaupun sudah kita baca, makanya terus menerus diulangi ya. Jadi artinya kita harus mengejar kebenaran itu. Kenapa disuruh mengejar? Kenapa kita disuruh untuk mengejar keadilan dan kebenaran itu? Pada
pada masa itu pengajar-pengajar nabi-nabi sering merampas hak-hak orang tertindas. Ya, sehingga Paulus menyuruh Timotius untuk mengejar keadilan dan kebenaran itu. Timotius bukan orang yang hebat. Ia merasa tidak mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bahkan ia memiliki gangguan pencernaan. Ya kan? Saudara tahu itu bahwa Timotius memiliki gangguan dalam pencernaannya. Jadi teman-teman hati-hati. Yang kalau teman-teman baru masuk ibadah udah keluar, teman-teman pujian pertama keluar, persembahan keluar, pas sharing firman kayak gini keluar, jangan-jangan gangguan pencernaan teman-teman terganggu. Ya, jangan sering-sering keluar masuk. Kami positive thinking aja, siapa tahu teman-teman memiliki gangguan pencernaan, kami nggak bilang nggak ada niatnya itu gereja, nggak ada. Tapi kami akan positive thinking, mungkin kami akan berpikir bahwa teman-teman sedang memiliki gangguan pencernaan, sama seperti Timotius. Tapi Timotius tetap loh melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, jadi mengejar itu berlari mendekat kepada yang dituju, yaitu kebenaran itu. Lari itu harus ada effort, harus capek, harus sampai keringatan, itu lari lebih cepat dari berjalan, harus lari. Ya, kalau teman-teman punya seseorang yang teman-teman sukai, teman-teman kalau nggak ada effort apa yang terjadi? Orang yang teman-teman suka itu akan diambil orang, udah keburu ditikung. Ya harus ada effort lah, tanya kabarnya, tanya lagi ngapain, apa yang diperlukannya, apakah dia perlu uang, apakah dia perlu bantuan dalam belajar, apakah dia perlu diperhatikan lebih, harus ada effort. Ya, jadi kalau kita mau mengejar Tuhan, mengejar kebenaran itu nggak ada effort, akan sulit kita temukan. Makanya katanya sampai capek, harus sampai keringatan, itu namanya lari, ada effortnya. Ya, jadi kalau pelari maraton pun nggak bisa sampai nggak ada effortnya untuk mencapai garis finish, ya bisa saja dia kalah. Jadi harus ada effort. Mengejar perempuan yang teman-teman sukai harus ada effort. Janganlah perempuan yang mengejar laki-laki. Laki-laki yang mengejar perempuan, ya kan? Ya, kalau kalian punya pasangan laki-laki gak usah kejar-kejar kalian, biar laki-laki itu ngejar kalian. Amin, perempuan-perempuan. Iya, baru sekarang suara kalian ya. Kayaknya betul banyak yang sedang mengejar kalian ini ya. Jadi mengejar kebenaran itu harus punya effort. Itu yang kedua. Yang ketiga, kejarlah setelah keadilan apa disuruh dikejar? Iya, kesetiaan. Ini baru ada suara kalian ya. Kayaknya mulai-mulai gak sabar kalian ya mau mengejar itu semua. Kejarlah kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa aslinya pistis, artinya iman. Tapi next ini juga berbicara tentang pengajar-pengajar sesat pada waktu itu. Makanya diajak untuk beriman. Banyak anak muda yang gagal dalam imannya, gagal dalam pelayanannya, gagal dalam ibadahnya, gagal dalam relationship-nya, gagal dalam berhubungan dengan pasangannya. Kenapa? Karena tidak ada kesetiaan, makanya sampai meninggalkan Tuhan. Jangankan pacaran beda agama teman-teman, yang pacaran seiman pun banyak yang sampai meninggalkan pelayanannya. Berantem sama pacarnya nggak datang ibadah, apalagi pacarnya satu gereja. Ditengok, iya dia dekat sama si Dewi, wih nggak datang lagi dia pelayanan. Padahal waktu itu mereka semangat kali pelayanan. Iya dia dekat sama si ini, nggak datang lagi ibadah. Dia bermasalah dengan pasangannya, tapi yang menjadi korban adalah Tuhan. Apa salah Tuhan? Ya, jangan sampai hubunganmu dengan pasanganmu menjadi korban dalam ibadahmu, dalam pelayananmu. Kalau kau bermasalah dengan pasanganmu, itu urusanmu dengan pasanganmu, gak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Jangan jadikan Tuhan sebagai korban sehingga engkau tidak datang pelayanan, tidak datang beribadah. Sudah ambil bagian pula dalam pelayanan, tiba-tiba maaf ya kak, aku gak bisa datang, gantikan aku ya pemusik, gantikan aku ya WL, gantikan aku ya tamborin. Emang segampang itu menggantikan? Kita tuh harus mempersiapkan diri. Amin. Ada yang masih seperti itu? Saya harap jangan ada, jawab aja dalam hati. Kalau ada, koreksi diri masing-masing, bertobat. Karena kita disuruh untuk mengejar kesetiaan. Ya, jadi jangan kalau mengejar pacarmu, hujan badai kelewati, panas terik matahari kelewati, kempes ban motorku pun tetap ku jumpai pacarku itu. Yang penting kami jadi jumpa loh, supaya dia nggak kecewa sama pacarnya gitu. Sama Tuhan gerimis dikit, aduh kak, maaf ya nggak bisa aku datang ibadah.
Ya, jangan cuma sama pacarnya gitu. Emang bisa sih, bisa juga sama pacarnya gitu. Namanya orang yang kita kasihi. Kita pun harus, tadi dibilang harus ada effort. Tapi sama Tuhan kalian gak kayak gitu, udah gak betul lah gitu. Berarti tidak menomorsatukan Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan. Makanya lebih penting pacarnya daripada Tuhan, ya. Melayani Tuhan bukan lagi dengan hasrat yang mulia, bukan lagi dengan hati yang murni. Setelah ada masalah, setelah ada percekcokan, tidak datang ibadah. Ada tawaran-tawaran dunia yang lebih menarik, makanya tidak datang beribadah. Ada konser tuh si Osen Hutasoit atau si Henry Manulang atau Kotak atau siapa lah ada konser. Padahal itu lagi jam ibadahnya loh. Harusnya itu jadwal ibadah. Akhirnya mereka lebih mementingkan pergi ke konser itu. Ya, mari perhatikan diri masing-masing. Ada tawaran lagi, kita hunting-hunting yuk, kita jalan-jalan yuk, kita melalak yuk. Ayolah kita mendaki ke Sibayak. Enggak bisa loh, aku ibadah hari ini. Udahlah, mendaki aja kita. Enggak ada lagi hari-hari lain, cuma hari ini. Akhirnya pergilah mereka. Tawaran-tawaran dunia toh lebih menarik, lebih enak dipandang, lebih enak untuk diikuti. Itu adalah tawaran-tawaran dunia, ya. Jadi anak muda itu jangan jadi anak muda yang angin-anginan. Tahu angin-anginan? Kalau di kampung kami di Girsang dibilang gini, panas-panas teh ayam. Itulah anak muda. Kalau lagi ada di situ orang yang disukainya atau temannya, bestinya, baru dia semangat ibadah, baru dia semangat melayani. Tapi kalau semuanya itu udah nggak ada, malas sekali aku lo pemuda, nggak ada lagi kawanku, nggak ada circleku, nggak enak mereka diajak. Artinya mereka membatasi diri dengan orang lain, nggak semua dikawaninya, ya. Jadi perhatikan diri kita masing-masing. Apakah karena kita membangun sebuah geng circle, 1-2 circle, sehingga ada satu orang yang merasa dia tidak diterima di tempat itu? Jadi anak muda jangan menjadi anak muda yang anginan, ya. Timotius adalah orang yang dapat dipercaya sehingga ia dipilih untuk menjalankan tugasnya. Jadilah orang yang dipercaya. Kalau teman-teman menjadi anak muda yang angin-anginan, bagaimana mungkin gembala kita bisa memilih kita sebagai pelayan? Tidak akan bisa dipilih. Karena orang yang melayani itu adalah orang yang berintegritas, yang memiliki kesetiaan. Kalau kita dalam ibadah kita tidak setia, pelayanan kita tidak setia, bagaimana kita mau diangkat lebih lagi? Jadilah anak muda yang konsisten, yang dapat dipercaya, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, yang keempat, yang terakhir. Apa disuruh kita kejar? Iya, kasih itu dalam bahasa aslinya agape, artinya pengorbanan. Kita disuruh juga mengejar kasih, erene. Lalu mengapa lagi disuruh untuk mengejar kasih? Banyak kali yang dikejar. Udah tadi pertama dikejar keadilan, kebenaran, disuruh lagi mengejar kesetiaan, disuruh lagi mengejar kasih dan damai. Udah capek loh, tadi kan lari itu harus sampai keringatan, sampai capek, lalap disuruh mengejar, ya. Itulah yang disuruh kepada setiap kita, yang yaitu mengejar kasih. Konteks ini, dalam konteks 2 Timotius ini tidak ada kasih pada waktu itu. Ada banyak perpecah belahan. Makanya kita disuruh untuk mengejar kasih dan damai. Orang-orang pada masa itu sering merampas kepunyaan orang atau hak orang lain dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Makanya waktu itu kacau balau. Banyak hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, Timotius, kau harus kejar kasih, kau harus kejar damai. Supaya apa? Supaya keadaan pada masa itu boleh kembali kepada keadaan yang baik, ya. Anak muda, sering kali kita menemukan dalam diri kita itu, kita tidak memiliki kasih pengorbanan tadi. Kita sulit berkorban, kita sulit memberikan diri kita dalam pelayanan kita. Kita sulit mengorbankan waktu kita yang harusnya kita jalan-jalan, tapi kita harus pelayanan. Sulit kita mengorbankan itu. Kita merasa rugi, karena pelayanan ini aku jadi gak jadi jalan-jalan. Padahal harusnya aku tadi udah dibawa mamaku keliling Pulau Samosir, keliling Swiss, ke Amerika, ke Amsterdam, atau tempat-tempat yang teman-teman sukai. Kita sulit berkorban, sulit memberikan diri, sulit memberikan sesuatu apa yang kita punya untuk membangkitkan pelayanan kita.
Itu anak muda yang sering kita temukan. Jadi pelayanan itu lama-lama menjadi pelayanan ajang bersaing untuk menunjukkan bakat, kehebatan kita, kehebatan dalam bermain musik, kehebatan dalam berbicara, kehebatan dalam bernyanyi, kehebatan dalam melukis. Itu menjadi ajang bersaing bagi kita, menjadi menunjukkan outfit dalam pelayanan, menunjukkan skill, menunjukkan kecantikan. Itu sekarang tujuan kita dalam melayani. Karena apa? Kita nggak mau berkorban, kasih itu nggak ada. Makanya itu yang sering kita temukan dalam pelayanan. Nggak ada baju baruku, malu kali aku pelayanan. Jelek kali aku loh, kok kalian cantik-cantik, insecure aku, nggak mau aku. Aku nggak bisa lo bermain musik. Ajarin dong. Bayarlah. Enak kali kau. Sulit berkorban. Jadi teman-teman, kalau semisal teman-teman memiliki skill, memiliki talenta atau bakat, berbagilah ke teman-teman yang gak punya, yang mereka rindu untuk mempelajari hal itu. Supaya apa? Pelayanan di gereja kita atau dimanapun itu semakin bangkit, semakin maju. Jangan pelit-pelit, harus berkorban katanya. Kasih adalah pengorbanan. Kalau teman-teman belum memiliki kasih, belajar. Kejarlah kasih itu katanya. Kejarlah damai itu. Jangan dikit-dikit berantem sama kamu. Kau gak suka sama temanmu, kau gosipi temanmu yang lain, kau ajak, gak usah kawani. Akhirnya apa? Dia undur diri dari ibadah. Karena apa? Tidak ada lagi damai. Dia merasa tidak diterima. Dia tidak merasa ada kedamaian di tempat itu. Akhirnya dia undur diri dalam peribadahan. Perhatikan gereja kita. Mungkin di gereja kita ada pemuda yang sudah lama tidak datang. Koreksi diri kita yang di dalam. Diri kita masing-masing dulu, nggak usah orang lain. Perhatikan diri kita. Apakah kita menjadi alasan bagi mereka tidak datang? Apakah kita membangun sebuah geng-geng, memisahkan diri, atau tidak kita terima dalam perkumpulan kita? Ya, perhatikan diri kita masing-masing teman-teman. Amin. Jadi kejarlah kebenaran, kesetiaan, dan kasih. Kebenaran itu dituju pada diri sendiri. Kita kejar, berarti firman Allah itu yang kita kejar. Kita yang mengejar diri kita sendiri. Kejarlah kesetiaan, ini dituju kepada Tuhan. Iman kita terhadap Tuhan. Tadi katanya kesetiaan itu adalah pistis, berarti iman. Kita harus memiliki iman, kesetiaan kepada Tuhan. Kemudian kejarlah kasih, ini dituju kepada sesama. Kita harus memiliki kasih kepada sesama kita. Harus ada pengorbanan kita kepada sesama kita untuk membangkitkan pelayanan kita, untuk memajukan kesejahteraan dalam ibadah itu supaya ada damai. Kalau ada damai pasti kita senang dalam perkumpulan itu. Tapi kalau semuanya kacau, kita akan pergi, kita akan keluar, kita tidak akan datang lagi. Namanya tidak ada damai, ya. Jadi yang terakhir, kesimpulan. Untuk berlari menjauhi nafsu. Tadi kan disuruh kita lari, jauhilah nafsu itu. Untuk berlari menjauhi nafsu dan mengejar kebenaran, kesetiaan, kasih dan damai itu dapat kita lakukan bersama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan apa katanya? Di nats itu, lihat Alkitabnya. Dengan hati yang murni, bukan dengan hati yang munafik, tapi dengan hati yang murni. Murni itu apa? Asli, tidak bercampur-campur, suci, jujur, tulus, tidak terpengaruh. Namanya murni. Artinya orang murni ini adalah orang-orang yang percaya. Kita tidak bisa melarikan diri dan mengejar semuanya sendirian. Artinya bersama orang percaya lainnya. Makanya perhatikan circle-mu, perhatikan gengmu, perhatikan komunitasmu. Apakah kau sedang ada dalam sebuah komunitas yang tidak hidup dalam Tuhan? Kalau teman-teman punya komunitas yang seperti itu, pantas aja kita jarang datang gereja, jarang bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Ini tadi dikatakan loh dalam nats ini, kita harus bersama orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Berarti nggak ada di situ kemunafikan, tidak ada campur-campur, tidak terpengaruh. Artinya kita harus ada dalam sebuah circle yang membawa kita kepada kemajuan, bukan semakin kita merosot. Perhatikan temanmu, ya. Kalau temanmu itu lama-lama kayak malas sekali aku ibadah, udahlah nggak usah kita ibadah ya, nggak menarik, gitu-gitu terus perkataannya.
udahlah tinggalkanlah perkumpulanmu itu, gengmu itu tinggalkanlah. Gantilah gengmu menjadi geng-geng yang berseru kepada Tuhan, menjadi orang yang memiliki hati yang murni. Jadi kita tidak bisa melakukannya semua sendirian. Kita harus memiliki teman, kita harus punya komunitas, kita punya saudara di dalam Tuhan. Kalau saudara kita tidak dalam Tuhan, susah untuk maju, susah untuk berlari, susah untuk mengejar tadi. Jadi harus orang yang di dalam Tuhan dengan hati yang murni. Amin. Iya, kalaupun ada teman kalian yang tidak hidup dalam Tuhan, kalianlah yang mempengaruhi mereka untuk datang kepada Tuhan. Kalianlah yang membawa. Kitalah yang membawa mereka, bukan kita yang dibawa. Jadi tadi fungsinya jangkar itu adalah untuk menjaga stabilitas kekuatan akibat arus atau angin atau ombak. Makanya banyak pemuda yang terbawa arus, yang terbawa gelombang dunia ini karena tidak memiliki jangkar. Jadi kesimpulannya, jadikan Tuhan sebagai jangkar bagi kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak memenuhi keinginan-keinginan daging tadi, keinginan dosa, nafsu tadi. Menjadikan Tuhan sebagai jangkar bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini boleh memberkati kita semua. Firman Tuhan yang sangat singkat mengubahkan kehidupan kita, mengajak kita semakin mencari Tuhan, mengejar Tuhan, melangkah ke jalan yang benar, melangkah kepada kesetiaan itu dan mencari kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada saat hari ini, kami bersyukur diingatkan supaya kehidupan kami boleh menjauhi nafsu-nafsu orang muda, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dosa yang sering kami puaskan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang mampu menguatkan kami. Engkau adalah jangkar bagi kami, Engkau adalah kekuatan bagi kami, sehingga apapun yang menjadi arus-arus dunia ini, gelombang-gelombang dunia ini, kami tetap kuat, kami tetap boleh menjaga stabilitas kami karena kami memiliki pengharapan kami, yaitu Tuhan. Bapak, kami menyerahkan seluruh anak-anak muda. Kami tahu ada anak-anak muda yang kadang-kadang memiliki semangat, kadang-kadang mereka juga kendor dalam pelayanan mereka, dalam persekutuan mereka. Mereka lebih menarik untuk hal-hal dunia ini, mereka lebih asik untuk berjalan-jalan, mereka lebih asik untuk shopping, mereka lebih asik dengan games, mereka lebih asik dengan gadget mereka, dengan pasangan mereka. Kami berdoa buat anak-anak muda ya Tuhan, supaya kami boleh mengejar kebenaran, mengejar keadilan, mengejar kesetiaan dan kasih itu dalam kehidupan kami, supaya kami tetap boleh melakukan pekerjaan baik ketika Tuhan menciptakan kami awal semula, bahwa kami adalah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan anak muda, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Saya serahkan waktu selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi firman. Kepada koordinator wilayah kami persilahkan. Oke, puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati dengan firman pada siang hari ini? Diberkati? Atau jangan-jangan ngantuk tadi ya? Atau ada yang didapat? Kita akan tes apa yang kira-kira teman-teman dapat selama sesi firman tadi. Jadi kita akan diskusi. Ada 10 lembar di sini akan dibagi ke setiap kelompok. Jadi di setiap lembar ini isinya adalah sebuah kasus. Kasus ini adalah hal-hal yang terjadi mungkin di pemuda kita pun alami. Jadi nanti teman-teman di dalam kelompoknya berdiskusi, kira-kira kalau yang ada dalam kasus ini terjadi pada temanku atau terjadi di komunitasku, kalian sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak mudanya Tuhan harus melakukan apa ya di gereja, seperti itu. Oke, saya mau minta 10 teman-teman yang sudah ditunjuk untuk maju ke depan, yang sebelumnya sudah di chat pribadi boleh maju ke depan, kakak-kakak, abang-abang. Oke.
Boleh ambil satu-satu, kakak-kakak dan abang-abang inilah nanti yang akan memimpin di tim kalian. Abang Petra sama Abang Michael di mana? Oh. Abang Michael di mana, Abang Michael? Satu lagi. Michael Nainggolan. Ada? Ada Michael Nainggolan di mana? Oh, kalau kayak gitu aku tunjuk satu orang lah ya. Siapa di sini yang mau menjadi ketua kelompok? Satu orang. Boleh berdiri dan maju ke depan? Lagi. Oh, oke, Michaelnya lagi dipanggil katanya. Oke. Berarti sudah ada 10 orang ya di depan. Jadi saya minta teman-teman yang di depan ini berpencar. Sesudah itu saya mau minta semua teman-teman berdiri. Kalian boleh memilih akan bergabung dengan kelompok siapa. Satu kelompok isinya maksimal 15 orang. Oke, coba dilihat-lihat dulu kakak-kakaknya, abang-abangnya udah. Jadi nanti kalian pilih akan bergabung dengan kelompok siapa. Tapi ada tapinya nih. Tapi nanti kalau misalnya di satu kelompok itu ternyata isinya satu gereja semua, nanti kakak-kakak sama abang-abangnya berhak untuk memindahkan kalian ke grup yang lain supaya kita bisa berbaur, oke? Ya, udah datang belum tadi? Enggak ada mic. Oke, boleh ada satu orang lagi bantu kita untuk jadi tim leader di depan? Satu teman kita berhalangan untuk. Oh, aku minta Miss Yati boleh ikut bergabung sama kita di depan, Tan? Biar kita agak cepat ya. Oke, sudah siap atau di depan aja ya kakak-kakak abang-abangnya ya. Kalian berarti berdiri di hadapan mereka. Boleh berdiri di atas ini kakak abang. Oke. Fashion show enggak fashion show. Oke, udah dipandang-pandang ya. Dalam hitungan ke-10 kalian sudah harus menentukan ke grup siapa kalian akan masuk. Oke? Siap? Dimulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo mana nih? Mana nih? Mana nih? Enggak lah, tetap enggak ada, harus apa? Ayo, satu kelompok isinya maksimal 15 orang. Mana yang belum? Ini aku belum ada loh, enggak ada yang tertarik satu tim sama aku ya? Astaga. Aku ikut. Oke. Ini baru berapa nih? 1, 2, 3. Ayo siapa lagi? Maksimal 15 orang ya. 10 sampai 15 orang. Sudah? Boleh dihitung kakak abang, boleh dihitung anggotanya berapa? Tahan dulu 11. Kelompoknya Doni udah berapa orang?
15 orang? Sebagian pindahin ke timnya Doni masih belum. Ayo, maksimal 10 sampai 15 orang lah. Ini tiba-tiba tinggal satu. Masih kurang. Coba dari timnya Miss Yati berapa tan orangnya? 7. Coba 3 orang boleh berpindah ke sini ke grup yang paling pinggir. 3 orang. Ayo siapa yuk? Ayo 3 orang. Nanti kalau nggak mau pindah sendiri ditarik nih. Oke 3 orang boleh ke situ? Oke thank you. Terus yang grupnya Kak Terima berapa isinya? 9. Boleh isi 1 orang lagi di grupnya Kak Terima. Di nomor 2 sini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10 ya? 2, 3, 4. Udah biarkan dulu 10. Udah? Gak bisa. Berapa jadi berapa di sini, Trim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, tahan dulu 11 ya. Yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ini masih 2 loh. Di depan aku masih 2 orang. Gak ada yang mau bergabung samaku? Jangan. Hah? Jangan lagi pindah. Oh sama aku ya? Ini berapa orang di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang mana? Oke, 1, 2, 3. Baru 3 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang sebelah sini grupnya Uli berapa? 15, banyak banget Li. Pindahin sama aku. Yang di tim. Oh ya. Ayo adik-adik. Adik-adik, ke sini kalian. Ke sebelah sini kalian guys. Berapa? 3 kan? 1, 2, 3. Berarti jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5. Terus yang ini berapa? Berapa orang? 11. 1 orang pindah yuk ke sebelah sana. Siapa 1 orang? Udah gandengan dia nggak mau dipisahkan. Yang ini deh yang pakai baju pink sini deh. Pindah ke sini ya. Tenang, nggak aku gigit pun. Oke. Terus dari timnya Kak Kristiani ada berapa? 10 pas. Berarti jumlah kita yang dikit yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cowok semua. Astaga. Kesinilah kalian pindah. Cowok juga ya. Kalau dari absensi kita ada sekitar 112 orang, berarti harusnya sekitar 12-an, 12-11-an. Tapi ternyata kita malah kurang dari situ ya. Oke, dirombak lagi. 8 orang satu grup. Ayo coba. 8 orang satu grup. Satu grup isi 8 orang. Udah berapa? Udah berkurang? Nggak bisa. Oke, udah 8 orang. Udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini juga udah 8. Yang lain juga udah aman. Berapa? Tapi yang lainnya udah 8. Udah 8 semua yang lain ya. Oke. It's okay ya. Sekarang setiap kelompok mengambil tempatnya masing-masing dan kita akan berdiskusi selama 15 menit. Oke? 15 menit nanti akan duduk di kelompok masing-masing, kemudian setiap kelompok pilih 2 orang untuk nanti jadi juru bicara, akan mempresentasikan hasil diskusinya apa. Oke? Dipersilakan mengambil Oke. Dimulai dari timnya Abang Wahyu, silakan ambil tempat. Biar rapih apanya. Timnya Abang Doni silakan ambil tempat.
Mau di luar pun juga boleh ya, tapi jangan jauh-jauh dari gereja. Itu nongkrong. Putarik nanti, tengok putarik kalian nanti. Oke, silakan lanjut. Boleh. Oke, timnya Kak Uli silakan ambil tempat. Timnya Kak Petra silakan ambil tempat. Kita di sini aja ya. Di sini aja kita. Nyaman banget ya, sis. Oke, lalu timnya Juli boleh ambil tempat. Timnya Kak Trima silakan ambil tempat juga. Timnya Miss Yati silakan ambil tempat.